Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita kemarin tentang teks negosiasi. Nah, mungkin hari ini nanti kita akan ada sedikit pengantar melalui teks debat. Jadi nanti semalam kan kita sudah sampai di bagian keterampilan ya, keterampilan berbicara. Terus kemarin ada beberapa tentang bagaimana kita mengajukan proses negosiasi yang baik. Misalnya harus ada dulu faktor penentu keberhasilannya, terus santun, terus memiliki komentar gitu kan. Nah, di sini untuk trik pengajuannya, di situ ada yang pertama membuat suasana menjadi santai kemarin ya, lalu melakukan kontak mata, berbicara dengan santun dan menggunakan kalimat penghubung secara jelas yang berhubungan secara relevan ke topik. Nah, di sini ada langkah menyampaikan pendapat dan komentar. Pertama, pendapat dan komentar yang disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. Pendapat dan komentar itu terarah pada sasaran yang diinginkan. Jadi, selain dia padat, sistematis, dia tepat sasaran gitu. Jadi yang mau kita ajukan itu apa sih sebenarnya dalam proses negosiasi? Yang kita mau itu apa gitu, jangan tidak jelas gitu. Ya udah, kalau misalnya katanya ini A B B gitu, kita nggak jelas gitu. Jadi sebelum kita bernegosiasi pastikan dulu apa sih goals kita di akhir gitu. Jadi emang udah jelas yang mau kita tuju tuh apa gitu. Terus pendapat dan komentar itu menggunakan kalimat yang komunikatif dan mudah dipahami. Jadi usahakanlah buat kalimat itu yang sesingkat mungkin, jelas, lugas, tapi tetaplah sopan gitu ya. Jadi bukan berarti nggak lugas terus berbelit-belit itu makin bagus, tidak gitu. Jadi boleh berbahasa basi tapi tidak berlebihan. Terus pendapat dan komentar menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi penting ketika benar pun kita, kalau cara menyampaikannya itu tidak tepat, maka itu cenderung akan menggagalkan proses negosiasi kemarin. Jadi kan kita kemarin mau bertemu satu kesepakatan. Bagaimana kita mau bersepakat kalau orang-orang yang kita ajak bernegosiasi itu sebenarnya sudah tidak merasa nyaman dengan pembicaraan yang kita ajukan gitu kan. Nah, jadi usahakan mereka senyaman mungkin, usahakan apa yang mereka inginkan tercapai lewat negosiasi itu, tapi juga tidak menghilangkan tujuan kita di awal, gitu ya. Terus yang kedelapan, menghindari tuturan yang mengandung ejekan. Jadi boleh mengajukan hal-hal yang jujur, tapi bukan berarti terlalu jujur sampai menyinggung gitu, jangan sampai membuli gitu. Misalnya kalau kita mau bilang orang gendut, kita bisa bilangkan, oh ya ini baju-bajunya untuk ukuran orang plus size gitu kan. Jadi dia lebih sopan, walaupun faktanya yang benar, ya gitu kan. Misalnya dia lebih di masalah berat badan atau apa gitu. Jadi dalam proses negosiasi, baik itu menjual produk ataupun penawaran jasa, usahakan lawan bicara kita itu nyaman. Itu dulu sih sebenarnya. Oke. Sampai di situ dulu. Coba yang lain, yang Solihul Fajri, coba hubungi ke teman-temannya biar agak banyak yang masuk. Oh iya Sat, sebentar ya Sat. Iya. Iya maksudnya saya biar aja kira mau ke tempat. Iya, iya, bukan. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Coba kemarin kan ada konten-konten bagaimana kita kemarin tugasnya itu bagaimana ketika kamu mengajukan sebuah proses negosiasi.
Jadi coba dilihat lagi bukunya biar kita sama-sama baca. Nah, di sini ada kesantunan dalam berorganisasi ya. Jadi sabar, tidak memperlihatkan rasa jemu. Jadi walaupun kita memang udah jemu ya, kalau bisa jangan ditambah-tambahi rasa jemunya. Terus tidak berbicara terus-menerus, sekali-sekali seni mendengarkan itu perlu. Jadi dengarkan dulu lawan bicara kita, tidak membicarakan keburukan lawan negosiasi, terus tidak menggunakan bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu memang kekayaan budaya Indonesia, tapi kalau kita bicarakan di ragam bahasa resmi, misalnya di pertemuan seminar, terus ada kawan kita yang sama-sama dari daerah yang sama, terus kita bicara bahasa daerah sementara di samping-samping kita orang itu tidak paham. Nah itu sensitif sekali gitu. Seolah-olah mereka mungkin merasa gini, jangan-jangan ini aku dibicarakan gitu ya. Jadi ada tempat-tempatnya kita harus menggunakan bahasa daerah, ada tempatnya di mana kita harus menggunakan ragam bahasa resmi. Boleh bahasa daerah tapi pada tempat di mana memang perkumpulan itu orang-orang yang sama-sama di daerah yang sama, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di situ ada satu orang aja yang memang dari daerah yang berbeda, kita bahasa daerah, nah itu pasti membuat dia sangat tidak nyaman. Karena kan seperti kita kalau ada orang Inggris ngomong berdua sementara kita sendiri, pasti kita merasa jangan-jangan dia bicarakan saya gitu kan. Nah itu sangat sensitif sekali. Jadi usahakan tahu ya di mana meletakkan kapan harus bahasa daerah, kapan harus menggunakan ragam resmi, kapan harus menggunakan ragam santai gitu ya. Jadi kalau kita sama teman sendiri juga pakai terlalu bahasa baku, nanti dikira wih sombong kali anak ini gitu kan. Jadi harus intinya konteksnya gitu ya, konteksnya harus pas, tepat. Lalu fokus terhadap topik yang penting gitu. Jadi jangan sampai negosiasinya terlalu nyantai, terus kamu lari entah kemana-mana pembicaraannya, sehingga nggak fokus lagi ke pembicaraan di awal. Terus tidak merasa diri paling benar gitu ya. Oke, kita mungkin lebih misalnya pendidikan kita mungkin levelnya lebih bagus, atau mungkin selama ini kita merasa udah ahli di bidang itu, tapi tidak ada salahnya mendengarkan orang lain, karena setiap orang yang kita jumpai itu mungkin saja dan biasanya selalu memberikan kita satu pengalaman, pembelajaran baru. Jadi berbicaralah dengan rendah hati, sehingga ketika mereka menyampaikan hal yang mungkin sudah kita tahu, kita tidak merasa aku udah tahu itu, jadi mereka merasa direndahkan gitu. Karena jangan-jangan dalam proses bidang yang sama, misalnya kamu sudah ahli di bidang teknologi, dia juga ahli di bidang teknologi. Nah, jangan-jangan dari pembicaraan itu kita bisa saling memberikan inspirasi atau ide gitu ya. Jadi jangan ragu untuk mendengarkan orang lain gitu. Kalau kita mau dihargai, ya kita harus menghargai orang lain dulu gitu kan. Jadi kan ada hubungan feedbacknya gitu. Nah, itu dalam proses negosiasi. Nah, lalu dalam menyampaikan pujian negosiasi gitu ya, pada dasarnya makhluk itu baik laki-laki maupun perempuan senang dipuji, tapi kecenderungan memang laki-laki yang lebih senang dipuji gitu. Nah, dalam memulai proses negosiasi, bolehlah sedikit kita mengapresiasi kelebihan-kelebihan yang dimiliki lawan bicara kita. Tapi bukan berarti menggombal gitu, merayu terlalu berlebihan gitu. Ya bolehlah apa adanya gitu, tapi tetap disampaikan. Kalau berlebihan juga rasanya seperti menyindir gitu. Jadi ini sebenarnya memuji apa nyindir sih gitu kata orang gitu kan. Jadi dia harus presisi lah, tepat, pas sasarannya. Lalu kemarin sedikit saya ulang lagi, ada faktor-faktor penentu keberhasilan negosiasi, yaitu kesediaan kita untuk berkompromi. Jadi jangan kita terpaksa gitu ya, kompromi atau bicara sama orang itu terpaksa. Terus tidak ada pihak yang dirugikan, itu udah pasti. Kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain. Kenapa penting kita mempengaruhi orang lain? Supaya itu tadi, dia nggak terpaksa gitu kan. Ketika kita memang benar-benar berterima terhadap satu keputusan, kita menjalaninya akan ikhlas. Kalau udah jalannya ikhlas, nyaman. Kalau sudah nyaman, hasilnya juga bagus, kreativitasnya berkembang. Tapi kalau kita nggak merasa itu sesuatu yang penting, terpaksa, maka dijalani pun hasilnya pasti tidak optimal. Sama seperti kamu sekolah. Kamu udah tahu kenapa alasan harus sekolah gitu. Mungkin satu, dari Al-Quran menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap
muslim gitu kan. Terus yang kedua mungkin ya untuk menjadikan kita manusia yang seutuhnya gitu, karena memang menuntut ilmu itu membedakan kita sama makhluk lain gitu kan. Terus yang ketiga mungkin karena kewajiban kita ya sebagai anak mungkin, atau sebagai salah satu orang di masyarakat, supaya bisa memberikan kontribusi yang positif gitu. Jadi pahami dulu sih kita melakukan sesuatu itu karena apa. Tapi kalau kita melakukannya sekedar ya terpaksa lah ya, daripada nggak dapat uang jajan, daripada teman anak tetangga sekolah terus aku ya ikut-ikutan sekolah deh gitu kan. Nah yang seperti itu yang bahaya gitu, karena dia tidak benar-benar paham yang dilakukannya itu alasannya kenapa gitu, sehingga gampang terpengaruh. Yang seperti itu gampang sekali out of the box gitu, jadi keluar dari kotak dalam arti yang negatif gitu. Ya udah ketika ada pengaruh sedikit aja ya dia gampang melenceng gitu, karena dia nggak tahu yang dilakukan itu apa sih fungsi utamanya gitu kan. Lalu alasan yang disertai mampu saling mempengaruhi ya tadi ya, alasan kesepakatannya itu, sehingga kembali lagi dijalaninya itu dengan nyaman dan ikhlas. Nah negosiasi itu ada dua sebenarnya. Ada negosiasi itu yang ini saya buat nih ya, negosiasi itu ada yang jenis negosiasinya dilakukan dalam ragam lisan, ada negosiasi itu yang dilakukan dalam ragam tulisan. Jadi kalau lisan biasalah ya, mungkin dalam pos tawar menawar, dalam hubungan diplomatik. Terus negosiasi tulis itu merupakan bentuk negosiasi dalam ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis digunakan untuk melengkapi negosiasi lisan secara formal. Jadi negosiasi tulis itu berguna untuk mencapai persetujuan dengan cara yang lebih baku, seperti proposal maupun surat gitu. Jadi misalnya kita kemarin kan mungkin ada sedikit kita menyinggung tentang bagaimana orang mengajukan proposal gitu kan, seperti surat penawaran. Terus proposal itu banyak bagian ya, misalnya ada yang untuk kegiatan, penelitian, persetujuan gitu kan. Nah itu yang menjadi fokus utama gitu ya. Nah jadi dalam proses negosiasi penting sekali bagi kita untuk tetap fokus gitu dalam proses melakukan tukar pikiran tadi, baik secara lisan maupun tulisan. Dan jangan lupa secara tertulis itu kembali lagi harus jelas. Makanya dalam proposal itu yang paling penting adalah alasannya dulu. Logis nggak alasannya gitu. Misalnya kamu mau mengadakan kegiatan lomba 17-an, logis nggak alasannya? Penting nggak memang gitu, atau jangan sekedar menghabiskan uang aja gitu kan. Itu bentuk negosiasi tulisan. Nah selanjutnya ada struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah struktur teks negosiasi itu mula-mula dia ada yang dikatakan sebagai bentuk negosiasi yang formal ya, seperti ada pengajuan, penawaran, orientasi, terus ada kesepakatan. Ada bentuk negosiasi yang sekedar permintaan dan pemenuhan. Ada unsur teks negosiasi berupa surat penawaran. Ya, jadi tadi kan ada bentuk negosiasi yang tulisan ya. Nanti kita belajar sedikit tentang format surat penawaran. Lalu ada pasangan tuturan. Pasangan tuturan itu ya misalnya semalam kalau kita mengucapkan salam, ada yang menjawab salam gitu kan. Terus kaidah kebahasaan teks negosiasinya juga penting. Jadi misalnya bagaimana sih ketika kita menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain dengan konjungsi yang tepat gitu kan. Seperti itu kira-kira untuk gambaran proses dan strukturnya. Nah ini dia yang strukturnya kemarin, saya hitamkan aja ya. Jadi orientasi itu merupakan pembuka dalam proses negosiasi. Siapa dulu sih partisipannya, terus siapa dulu orang-orang yang terlibat gitu kan. Lalu pengajuannya itu negosiasi itu menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi gitu ya. Bagaimana sih apa yang kita inginkan, masing-masing pihak itu harus jelas dulu. Lalu penawaran. Jadi bagaimana kita menurunkan standar dalam proses pengajuan. Kemarin kan udah diartikan pengajuan itu penetapan standar, ya kan? Terus penawarannya kita menurunkan standar dari yang ditetapkan di awal. Lalu ada persetujuan baru penutup. Jadi penutup itu biasanya berisi
perjanjian-perjanjian atau komitmen yang akan kita jalani ke depannya. Makanya kemarin itu tidak boleh sifatnya itu terpaksa dan harus praktis. Praktis itu kemarin bisa dilaksanakan gitu. Jadi jangan sampai pelaksanaannya itu sifatnya temporal gitu. Seperti kenapa riba itu haram? Karena itu sebenarnya bentuk negosiasi yang terpaksa atau intimidasi gitu. Jadi dia kan membayar bunga yang sudah melebihi kapasitas uang yang pinjam gitu. Jadi itu merugikan. Makanya itu pun sebenarnya tidak dibolehkan gitu. Dalam struktur negosiasi juga sama. Kesepakatan yang kita ambil itu tidak boleh sifatnya itu merugikan dalam kurun waktu tertentu ataupun selamanya gitu. Itulah yang menyebabkan nanti cepat atau lambat hasilnya akan dilanggar gitu ya. Sampai di situ untuk orientasi, pengajuan penawaran, persetujuan atau penutup. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, coba kalian buka buku paketnya. Coba buka buku paketnya. Nah ini, yang negosiasi itu halaman 149. Nah ini tentang HP baru, halaman 152. Sama nggak di buku paketnya? Coba lihat ada nggak yang teks ini? Soalnya kan beberapa buku ada yang sudah mengalami proses revisi. Jadi nggak tahu, entah sepertinya ada sih kalau dia masih buku yang sama. Sama, Sat. Ada? Sama, Sat, sama. Sama kan? Oke. Jadi ini perihal handphone baru katanya kan. Sesungguhnya Rani sudah lama menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP, terus gagal terus. Lalu minggu lalu Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan handphone, katanya ya. Benar perlu handphone, belikanlah ya, katanya kan. Nah ini jadi ini yang di awal ini mulai dari perihal sampai minggu lalu membutuhkan HP itu dia struktur orientasi. Bolehlah kamu agak garisi di buku paketnya, nggak apa-apa. Digarisi pakai pensil tapi ya, digarisi. Nah itu bagian orientasi yang ini, yang saya blok ini ya. Kan tadi orientasi itu adalah pengenalan tokoh-tokoh dan pihak-pihak yang melakukan partisipan, melakukan kegiatan gitu ya. Lalu di sini mulailah si Raninya itu mengajukan kan, ya saya benar-benar perlu handphone, katanya di sini kan. Terus ayah belum punya cukup uang, katanya. Nah ini kan sebenarnya bentuk penawaran. Ayahnya nggak bisa belikan sekarang berarti gitu kan. Tapi semua teman punya handphone. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tua saat terpaksa pulang telat, katanya. Lah kalau gitu jangan pulang telat, kata ayahnya. Rani hampir menangis. Tak hanya itu, Rani iri dengan teman-teman yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas tanpa harus keluar rumah. Rani dengan kalimat yang runtun dan jelas, kalimat yang sudah beberapa hari ini ia rancang untuk merayu ayahnya. Oke. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamata dan menatap Rani. Sebegitu pentingkah HP bagimu, katanya. Nah di sini kan dia udah masih pengajuan penawaran sampai di sini kan. Rani hampir melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya, katanya gitu kan.
Jadi banyak ngirim tugas tuh lewat media sosial. Terus ayahnya membelikan HP untuk Rani asal, nah disinilah dia ada proses meyakinkan lawan bicara tadi. Katanya asal ayahnya sengaja menggunakan Rani, asal apa katanya gitu, asal tetap rajin belajar dan melakukan hal-hal yang positif. Jadi ini di sini itu adalah kesepakatannya nih, gitu. Jadi boleh dibelikan handphone asal tetap rajin belajar dan berjanji menggunakan handphone itu untuk hal-hal yang positif. Gitu. Oke. Nah itu kira-kira yang menjadi proses struktur dalam negosiasi. Nih kalau yang di halaman 155 pengajuannya mana? Coba si halaman 155. Coba kalian baca masing-masing. Ini sampai Solihah Fajri. Oke, pas. Kunci apa itu yang untuk kereta nanti ada razia. Nanti yang dicurigai kirainnya ngamari kereta apa. Mana ada mari kereta pakai kunci L? Jadi pakai kunci ya, pokoknya bawa jangan bawa apa-apa. Kunci L nah, memang ya mau bilang apa? Kunci ya. Oke, coba si Naufal, coba hidupkan videonya dan mikrofonnya. Naufal Musyafa. Sat, bentar Sat. Oke. Udah Naufal? Mana kira-kira yang pengajuannya? Sat. Oke. Nah, di situ di halaman yang di buku itu kira-kira mana pengajuannya? Pengajuan. Mana ya? Ini yang halaman 155. Kemarin kan pengajuan itu adalah proses penetapan standar ya dari pihak yang berwenang. Berarti yang di halaman 155 dialog mana yang menunjukkan itu pengajuan? Dialog pengajuan. Bisa Naufal? Yang halaman 155 sama buku kita kan? Anak ada buku ya Sat? Loh, kenapa bisa? Kalau gitu lihat di ini aja di videonya kan nampak nih ya. Yang saya share bukunya ini nampak nggak di tempat kalian? Nampak Sat. Nampak Sat. Buku kan, bukan PowerPoint kan? Buku. Yang terlihat di handphone kalian PowerPoint atau buku? Buku. Buku Kan? Sat. Oke, coba yang ini mana Naufal? Yang di halaman 155 ini yang merupakan dialog pengajuan. Yang itu Sat, yang 30.000 itu Sat. Oke. Naufal. Oke, kan karenanya dia pengajuan karena di situ dia berhak menetapkan harga karena dia penjual, dia punya ongkos produksi, dia juga yang tahu modal gitu ya. Oke, terima kasih Naufal. Poin 5 ya. Terus Sina, coba Sina. Sina silakan hidupkan video dan mikrofonnya Sina. Sina Pinayungan.
Iya, Sat. Oke, coba Sina, mana di situ yang merupakan dialog penawaran? Penawaran. Iya, penawaran kan berarti pengurangan standar. Iya, jawabannya mana Yang Sina? yang boleh kurang kan, Bang? Oke, boleh kurang kan Bang, gitu kan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke yang PowerPoint tadi. Nah, di sini kan udah selesai kita tadi. Saya coba lihat aja bagaimana kalian menentukan strukturnya, memastikan sudah tahu gitu ya. Oke, untuk sisinya 5 poin juga sama dengan Noval. Nah, unsur-unsur dalam teks negosiasi berupa surat penawaran. Di situ kan tadi ada kita bicarakan tentang negosiasi yang bentuknya tertulis. Nah, salah satunya itulah dia surat penawaran. Jadi kan kalau misalnya kita jualan ya, kan kadang-kadang kita ngasih brosur gitu kan kalau misalnya udah besar. Terus kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan atau toko-toko tertentu yang kita minta sebagai pelanggan tetap dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Nah, itulah namanya surat penawaran. Jadi misalnya kalau kamu jadi pelanggan setia saya, misalnya dapat kartu anggota yang mungkin dalam setiap pembeliannya mengalami diskon atau pengurangan harga gitu. Nah, itulah yang kita lakukan di surat penawaran. Nah, di surat penawaran itu sebenarnya format dasarnya sama karena dia tergolong ke dalam surat resmi, maka dia punya kop surat, yang mana kop surat itu kita tahu ada nama instansi, alamat, logo, terus ada tempat, tanggal, nomor, perihal, lampiran. Lalu alamat surat, alamat itu yang terhormat siapa yang ditujunya gitu ya. Salam pembuka, misalnya dengan hormat isi suratnya apa. Misalnya saya dari manajer PT ini ingin menawarkan apa. Terus ada salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim yang lengkap. Dalam surat penawaran biasanya lampirannya itu berisi brosur-brosur atau harga produk serta paket-paket yang mungkin ditawarkan. Nah, itu salah satu bentuk negosiasi juga. Makanya nanti dalam surat penawaran itu ada nanti namanya surat menjawab hasil penawaran gitu. Jadi ada jawabannya, balasannya seperti itu. Nah, itu juga termasuk dalam konten negosiasi. Jadi kalau di KTSP dulu dia surat penawaran itu satu sendiri materinya, kalau sekarang dia include ke dalam teks negosiasi. Jadi kalau dikatakan surat penawaran tergolong ke dalam apa? Pada konteks ini dia tergolong ke dalam teks negosiasi gitu, karena isinya juga menawarkan walaupun secara tertulis. Ini kemarin kaidah kebahasaannya. Nah, yang ini ciri kebahasaan ini coba ini udah ada sih sebenarnya di buku kalian, ada kalimat persuasif, deklaratif, pronomina, kalimat langsung gitu ya. Kalau di bukunya coba ya, itu ada di halaman udah bisa. Di halaman Nah, ini bentuk surat penawaran itu ada di halaman 162. Oke. Ini coba nanti dibaca. Kira-kira strukturnya udah lengkap nggak sesuai dengan yang di PowerPoint tadi? Nanti pertemuan berikutnya kita ulas kembali. Yang di halaman 162. Oke. Itu saja.